Stoikisme versus tawakal. Seni menemukan ketenangan di dunia yang berisik. Assalamualaikum. Kata Deva ada di sini. Pernah gak sih kamu merasa sudah mengontrol segalanya, tapi dunia tetap terasa berantakan? Kamu mencoba cuek, mencoba bodo amat, ala kaum stoik yang lagi tren sekarang. Tapi hati kecilmu tetap gak tenang. Ada rasa hampa yang gak bisa dijelaskan. Ternyata ada satu puzzle yang hilang. Sesuatu yang lebih dalam dari sekedar logika berpikir, yaitu seni menyerahkan hasil tanpa kehilangan semangat berjuang. Di video ini, kita akan bedah kenapa tawakal adalah level tertinggi dari ketenangan mental yang dicari manusia modern saat ini. Simak sampai habis, karena mindset ini bakal mengubah cara kamu menghadapi kegagalan selamanya. Poin 1. Jebakan control freak. Kita hidup di zaman yang menuntut kita untuk jadi pemenang. Kita diajarkan kalau kita bisa mengatur segalanya. Karir, pasangan, hingga opini orang lain tentang kita. Akhirnya, kita jadi control freak. Kita stres saat rencana meleset 1% saja. Masalahnya satu, kita sering lupa kalau kita ini hamba, bukan penentu segalanya. Kita merasa merajai hidup sendiri. Padahal, ada peran Allah di setiap helaan nafas kita. Bayangkan, kamu naik kapal besar di tengah samudera, tapi kamu sibuk mendayung sendiri melawan arus, bukannya percaya pada mesin kapal dan kaptennya. Capek kan? Itulah gambaran hidup tanpa sandaran spiritual. Poin 2, stoikisme, batas logika manusia. Belakangan, banyak orang lari ke stoikisme. Intinya sederhana, dikotomi of control. Pisahkan hal yang bisa kamu kontrol, seperti pikiran dan tindakanmu, dengan hal yang tidak bisa kamu kontrol, seperti cuaca, hasil kerja, atau omongan tetangga. Secara logika, ini cerdas. Ini obat pertama untuk kesehatan mental agar kita nggak gila karena ekspektasi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tangguh, tapi ada satu pertanyaan yang nggak terjawab. Kalau semuanya cuma soal logika dan ketangguhan diri, kemana kita mengadu saat jiwa benar-benar lelah? Disinilah Islam masuk, membawa jawaban yang lebih utuh. Poin 3, tawakal. Stoikisme plus sandaran langit. Tawakal itu bukan sekedar terima nasib. Tawakal adalah stoikisme yang punya rumah. Kalau stoikisme bilang terima saja kegagalan itu, tawakal bilang terima kegagalan itu, karena Allah punya ganti yang lebih baik. Dengarkan ini. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Mencukupkan di sini bukan berarti semua keinginanmu dikabulkan seketika, tapi hatimu dibuat merasa cukup dengan apapun ketetapannya. Stoikisme membuatmu tangguh, tapi tawakal membuatmu tenang sekaligus punya sandaran. Kamu gak berjuang sendirian. Poin 4, praktik tawakal dalam keseharian. Lalu, gimana cara pakainya di kehidupan nyata? Pertama, ikat untamu. Jangan malas. Strategi itu wajib. Belajar itu harus. Kerja keras itu ibadah. Tapi ingat, kerja kerasmu adalah bentuk ketaatan, bukan jaminan hasil. Kedua, niatkan sebagai amanah. Kalau kamu bekerja untuk hasil duniawi, kamu akan mudah kecewa. Tapi kalau kamu niatkan menjalankan amanah Allah, kamu akan tetap tenang, meski hasilnya belum terlihat. Ketiga, lepaskan di malam hari. Sebelum tidur, serahkan semua beban hari itu kembali ke Allah. Ucapkan dalam hati, ya Allah, hari ini aku sudah maksimal, sisanya aku titipkan kepadamu. Ketenangan itu bukan karena dunia sedang baik-baik saja, tapi karena hatimu sudah bersandar di tempat yang tepat. Dari semua yang kita bahas tadi, bagian mana yang menurutmu paling sulit untuk dipraktikkan? Coba tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi dan saling menguatkan. Kalau kamu merasa pembahasan ini relate sama kondisi kamu sekarang, silakan klik tombol like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan video Buster Mindset selanjutnya. Saya, Dinasti Febriansi, kata DFA, undur pamit. Sampai jumpa di langkah perbaikan diri berikutnya. Wassalamualaikum.